Ketua pilihan pemirsa melanjutkan kenaikan impresif di sepanjang bulan Juli. Indeks harga saham gabungan naik 1,17% pada paruh pertama perdagangan di awal Agustus 2025. Sementara itu untuk potensi laju IHSG di bulan Agustus, analis menyebutkan sejumlah sentimen pasar perlu diperhatikan, meliputi berlakunya tarif impor Trump, prospek ekonomi China, serta periode puncak rilis kinerja emiten periode semester 1 2025. Indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan sesi pertama di awal Agustus 2025. Pada pertumbuhan perdagangan, IHSG naik 1,17% ke level 7.571. Penguatan IHSG di sesi pertama disokong sebagian besar indeks sektoral. Sektor dengan penguatan terbesar yakni sektor barang baku yang melonjak 2,91%, disusul sektor infrastruktur, sektor properti dan real estate, sektor barang konsumen non-primer dan sektor teknologi yang menguat 0,88%. Adapun perjalanan pasar saham di sepanjang Juli 2025 cukup impresif. Indeks harga saham gabungan mencatatkan kenaikan tertinggi pada bulan Juli dibandingkan bulan-bulan lainnya di sepanjang tahun ini. Hal tersebut didorong oleh kembalinya investor asing ke beberapa saham yang akhirnya mendorong performa IHSG. Di sepanjang Juli 2025, IHSG telah mencatatkan kenaikan hingga 8,04%, kenaikan tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di 2025. Sementara itu terkait prospek IHSG di Agustus 2025, Head of Research Kiwum Sekuritas Liza Kamelia Suryanata menilai masih ada peluang rebound teknikal dalam 2 pekan terakhir Agustus. Meskipun tekanan eksternal masih ada seperti risiko perlambatan global akibat dampak tarif dan tensi geopolitik regional, IHSG relatif defensif dibandingkan bursa regional lain. Selain itu, Agustus juga menjadi puncak rilis kinerja emiten periode semester 1 2025. Liza menilai ada potensi kejutan positif dari sektor perbankan, telekomunikasi, dan tambang logam mulia. IHSG diproyeksikan akan bergerak dalam kisaran 7.240 hingga 7.500 di Agustus 2025. Di saat yang sama, investment analis Infovesta Capital Advisory, Eki Topan, menyatakan investor juga perlu memantau aliran dana asing di pasar saham. Jika ketegangan global mereda dan investor asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia, maka hal ini bisa menjadi sentimen positif yang mendorong penguatan di IHSG. Dari berbagai sumber, Adex Channel. Keinformasi emiten pemirsa PT Barito Pacific Tbk atau BRPT mencatatkan kinerja positif di sepanjang semester pertama di 2025. Dari sisi bottom line, BRPT melakukan atau membukukan masuk kami lonjakan laba bersih sebesar 1.464,8% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT berhasil membukukan laba bersih sebesar 539,82 juta dolar Amerika. Capaian tersebut melonjak 1.464,89% secara tahunan dari 34,49 juta dolar Amerika dari periode yang sama tahun lalu. Di tengah lonjakan laba bersih, perseroan mencatatkan pendapatan 3,22 miliar dolar Amerika hingga akhir Juni 2025 meningkat 178,51% secara tahunan dari 1,15 miliar dolar Amerika di semester 1 2024. Pertumbuhan pendapatan terutama ditopang segmen petrokimia yang mencatatkan penjualan 2,92 miliar rupiah melesat 237,70% secara tahunan dibandingkan dengan 866,49 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Segmen energi dan sumber daya juga mencatatkan kenaikan pendapatan jadi 300,07 juta dolar Amerika, naik dari 290,07 juta dolar Amerika. Segmen properti alami penurunan dengan pendapatan turun jadi 2,20 juta dolar Amerika dari sebelumnya 2,38 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Sementara beban pokok pendapatan naik signifikan di 3,09 miliar dolar Amerika dari sebelumnya di 914,47 juta dolar Amerika. Kenaikan ini membuat laba bruto menyusut 45,30% secara tahunan menjadi 133,84 juta dolar Amerika dari sebelumnya 244,73 juta dolar Amerika. Di sisi neraca, perseroan mencatatkan kenaikan total aset di 15,19 miliar rupiah, naik dari 10,53 miliar dolar Amerika per Desember 2024. Liabilitas meningkat jadi 8,98 miliar rupiah, ekuitas naik jadi 6,20 miliar dolar Amerika dari posisi Desember 2024 di 4,18 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel.
Dengan capaian kinerja yang sangat signifikan di semester pertama 2025, saham BRPT sangat diapresiasi oleh investor meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatan terbatas. Namun penguatan terbatas terjadi ketika saham BRPT menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham BRPT di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan sebelumnya di level 2.700 di 31 Juli, kemudian dibuka pada sesi pertama pada pagi tadi 2.800, kemudian melesat ke level 2.850, namun di 11.30 di posisi penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 2750, pembukaan sesi kedua penguatan naik tipis di 2.760. Sementara posisi saat ini bergerak di level 2.690, penguatannya lebih ke arah terbatas di mana menguat di 2,28%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham BRPT dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di April ketika trading halt terjadi, saham BRPT tertekan ke level 600-an, pemirsa. Kemudian Mei, Juni, Juli ini mengalami penguatan yang signifikan, bahkan di perdagangan hari ini intraday menyentuh di 2.850 meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Namun dari data RTI yang saya pegang ini dalam 5 tahun terakhir ini merupakan intraday tertinggi dan kemungkinan juga merupakan intraday tertinggi di sepanjang masa. Dari sisi valuasi atas pencapaian penguatan signifikan yang terjadi, tampaknya dari posisi PER dan PBV-nya sudah cukup mahal, pemirsa. Di mana price earning ratio-nya ada di kisaran 14.70 kali, PSR di 246 kali, PBV-nya jauh di atas 1 kali, sudah berada di 7.11 kali, sementara PCFR minus di 158.31 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Indeks pengeluaran pribadi warga Amerika Serikat atau PCE naik 0,3% secara bulanan di Juni 2025, kenaikan terbesar dalam 4 bulan terakhir setelah revisi naik 0,2% di Mei dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Harga barang meningkat 0,4% lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% di Mei. Sementara harga jasa naik 0,2% sama seperti bulan sebelumnya. Indeks PCE inti yang tidak mencakup harga makanan dan energi naik 0,3%, mencatatkan kenaikan bulanan terkuat dalam 4 bulan setelah naik 0,2% di Mei dan sesuai dengan perkiraan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif sebesar 35% terhadap sejumlah produk impor dari Kanada, menyusul kegagalan perundingan dagang antara kedua negara. Kebijakan ini merupakan kenaikan dari tarif sebelumnya sebesar 25% yang telah diberlakukan sejak awal Maret berdasarkan undang-undang darurat. Namun pemerintahan Amerika tetap mempertahankan pengecualian untuk barang-barang yang diperdagangkan. Pengecualian ini didorong industri otomotif Amerika Serikat dan perusahaan lain yang memiliki rantai pasok terintegrasi di Amerika Utara. Dari dalam negeri, aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona kontraksi meskipun menunjukkan perbaikan dari bulan sebelumnya. Laporan S&P Global Purchasing Managers Index merilis manufaktur Indonesia tercatat di 49,2 di Juli, naik dari posisi 46,9 di Juni dan mencatat fase kontraksi selama 4 bulan beruntun. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati menyebutkan penurunan output dan permintaan baru masih berlanjut meski tidak sedalam bulan sebelumnya. Permintaan ekspor baru kembali melemah sementara perusahaan masih dalam mode pengetatan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Inflasi tahunan tersebut meningkat dari bulan sebelumnya di 1,87%.
Inflasi didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,74% dan andil 0,22%. Tarif air minum PAM, nasi dengan lauk, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 1,65% secara tahunan dan andil 1,08% secara tahunan terhadap total inflasi. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,31% dengan andil deflasi 0,02% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel.